Yesus hidup itu masyarakat multi bahasa. Ya, contohnya Petrus saja namanya Yunani, Aram, Ibrani. Ya, kita jangan menyamakan masyarakat Israel menurut masyarakat yang lebih mungkin. Di sini orang mengatakan misalnya namanya Yesus atau Yesua. Ya kalau nama itu dieja oleh Nikodemus, orang-orang di Yerusalem, ya mereka menamakan Yesua. Bagi yang percaya bahwa Yesus itu adalah Kristus, ya Yesua HaMasiah. Tapi lidahnya Petrus, lidahnya Andreas pasti nggak bisa ngomong Yesua. Yesu itu cara pengucapan orang-orang Galilea. Dialek Galilea itu beda dengan dialek Yerusalem. Nah yang seperti ini kan nggak pernah orang paham. Makanya dalam bahasa Aram Yesu Mesiha. Nah, bahasa Aram itu juga dipakai, Ibrani juga dipakai, Yunani juga dipakai gitu loh. Contohnya Yehosua untuk nama nabi penulis kitab suci Sefer Yehosua. Ketika Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang dikenal Septuaginta di Alexandria, diterjemahkan Yesus. Itu tidak ada masalah bagi orang pada zaman itu. Nah kemudian ketika sensus di zaman itu memakai bahasa Latin. Nah, kalau dipakai dalam bahasa Latin ya huruf Y itu tidak ada, yang ada I Yesus. Nah masa itu salah? Harus diadakan huruf yang sama dengan Ibrani kan ya tidak begitu. Misalnya Anda nulis bahasa Jawa ya, ditulis pakai bahasa Arab, coba seorang Arab suruh maksa-maksa Joko namanya. Mana bahasa Arab Joko? Tulisannya juga Juku loh bahasa Arab. Gitu? Ya, huruf Zin, Wau, Kaf, Wau, Juku namanya. Namanya yang benar Joko bukan Juku, karep-karep mulah. Wong itu memang ejaannya begitu gitu loh. Kecuali kalau bahasa Ibrani huruf O itu ada, Joko itu ada. Kalau bahasa Arab kan adanya cuma A, I, U. Nah gimana kalau seperti itu? Sensus itu bahasa Latin abad pertama. Jadi mau dipaksakan nama Yesua yang tidak ada dalam bahasa Latin, yang ada Yesus. Jadi orang salah memahami di zaman Yesus yang dipakai bukan hanya satu bahasa. Justru kita mestinya bangga dong. Apa Kristus itu dihayati dalam berbagai macam bahasa. Karena Injil itu memang miliknya bangsa-bangsa, bukan hanya miliknya orang Yahudi kan gitu kan. Kalau kita mengeja pakai bahasa Ibrani klasik ya Yesua HaMasiah. Kalau pakai bahasa Aram ya Yesu Mesiha. Meskipun tertulis Yesua, itu dibaca Yesu Mesiha. Kemudian dalam bahasa Yunani Yesus Kristus, bahasa Latin Yesus Kristus. Itu kan orangnya itu juga, tapi yang jelas di abad pertama di Israel nggak ada nama Isa, nggak ada itu. Kalau Isa itu ya orang Aceh, orang Arab itu namanya Isa. Itu nama Isa nggak ada di abad pertama. Tapi apa salah menyebut nama Isa? Nggak juga kalau maksudnya sosok yang sama itu, cuman jangan memaksakan. Abad pertama ada nama Isa, kok golek ono ya ora ketemu. Kan carinya kan di apa namanya? Dokumennya di mana, apa itu manuskripnya apa, disimpan di mana, atau kalau catatan-catatan sejarawan penulis siapa gitu misalnya. Nama Ibrani itu lazim dieja dalam bahasa Yunani. Misalnya Hanan bin Hanan dibaca sama Yosefus ketika menulis bahasa Yunani Ananus bin Ananus. Kan gitu kan? Yaakov dalam bahasa Ibrani dibaca Yakub. Bahasa Indonesia Yakub bahasa Arab. Kenapa orang Arab kok nambahi ain? Yaakov itu kan memang hurufnya ain, Yaakov. Jadi Arabnya Yakub, A-nya hilang. Jadi pun Yaakov tapi Yakub. Itu bahasa Indonesia Yakub. Kemudian orang Eropa menyebut Jacob misalnya. Itu malah ada yang menyebut James misalnya. Lah itu ya tidak salah.
Tapi ojo kok golek ijem abad pertama ora enak. Tapi maksudnya itu karena ilatmu saya nggak bisa ngomong, bukan orangnya ndak ada ilatmu itu masalahnya. Lidah kita ndak bisa mengeja itu gitu loh. Orang Cina kan sulit ngomong Yesus dengan akhiran S. Maka di dalam nama Yesus ya Yesu, Fong Chu Yesu Tok Mi kan gitu kan. Dalam nama Yesus. Wis kabeh kuwi bener. Lah orang yang sepele-sepele dipersoalkan. Makanya kita itu mesti belajar dari sudut pandang yang lengkap, bukan hanya dari satu sudut pandang. Itu ya. Jadi sudah bener itu Pak. Nggak usah kalau Bapak diterjemahkan dalam bahasa Ibrani ya Besem Yeshua Hamasiah Amin. Terjemahkan bahasa Inggris in the name of Jesus Christ Amin. Terjemahkan dalam bahasa Arab Bismi Yesu Al-Masih Amin kan gitu. Pengetahuan kita tentang bapak-bapak gereja itu kalau di gereja-gereja kuno atau di seminari-seminari yang diselenggarakan oleh gereja, misalnya gereja-gereja ortodok itu disebut ilmu yang namanya patrologi. Patrologi itu mempelajari tentang pertama bapak-bapak gereja dalam kesinambungan ajaran dengan para rasul. Maka saya selalu mengatakan saya menghindari segala macam yang ditarik ke ranah doktrin gereja tertentu. Karena konteks bapak gereja kuno itu bukan gereja tertentu. Itu kan gereja belum mengalami skisma, belum mengalami perpecahan. Jadi gereja itu pecah pertama kan baru tahun 451, yaitu Konsili Kalsedon, antara gereja-gereja oriental di Timur Tengah dan gereja-gereja barat. Soal kristologi itu. Kemudian perpecahan kedua tahun 1054, yaitu perpecahan antara gereja Roma Katolik dan gereja Ortodok Timur, antara Konstantinopel dengan Roma. Baru ketiga tahun 1517 antara Katolik dan Reformasi Protestan. Apa yang kita baca dalam patrologi gereja kuno itu sebelum gereja mengalami perpecahan. Jadi ajarannya bukan ajaran ortodok, bukan ajaran Katolik, ya ajaran kita bersama. Nah, yang kedua, pentingnya kesinambungan apostolik. Karena kalau sejarah umum saja menggunakan standar seperti itu, lah apalagi Alkitab yang jelas itu menentukan benar tidaknya informasi yang kita terima. Nah, tentang Kisah Rasul pasal 15 itu kita mesti melihat konteksnya ya. Pertama, gereja waktu itu berada di dalam dua kubu, yang satu yang berlatar belakang Yahudi, yang pusatnya di Yerusalem, dan yang kedua yang berlatar belakang non-Yahudi yang pusatnya di Antioquia. Sejarahnya sebetulnya panjang. Kalau kita membaca bukti tertulisnya di Alkitab, Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 itu misalnya. Di sana anggota jemaat Kristen itu yang Yahudi saja terbagi menjadi dua. Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang Ibrani. Yang disebut orang Yahudi yang berbahasa Yunani itu adalah orang-orang Yahudi diaspora yang mereka khususnya berasal dari Alexandria. Dari situlah gereja juga menerima warisan Septuaginta, warisan Alkitab dalam terjemahan bahasa Yunani. Dan juga kita mengenal bahkan filosof-filosof Yahudi yang melihat dari sudut pandang yang lebih universal. Lalu yang kedua, orang-orang Yahudi yang dikenal dengan orang-orang Ibrani, yaitu orang Yahudi yang berbahasa Aram, yang tinggal di wilayah Holy Land, Tanah Suci. Yaitu sudut pandangnya tentu lebih lokal ketimbang yang di Holy Land. Nah itu satu. Yang kedua, baru ketika gereja keluar dari batas keyahudian, baik yang berbahasa Yunani maupun berbahasa Aram, masuklah ke komunitas Antioquia. Itu kota metropolit waktu itu, di mana budaya non-Yahudi campur baur di sana. Itu kan sejak zamannya Antiochus Epiphanes IV dan seterusnya yang muncul pada masa dinasti Seleukid di Syria. Lalu problemnya apa? Problemnya orang-orang Kristen yang berasal dari Yahudi yang di Yerusalem ini
khususnya sekte Parisi yang bertobat menjadi Kristen, itu mau memaksakan sunat dan hukum Musa kepada orang Kristen yang berlatar belakang bukan Yahudi. Ini pun kalau mau ditarik sejarahnya lebih panjang, masih panjang lagi. Karena apa? Pada masa kerajaan Hasmonaim, itu orang Yahudi merdeka antara tahun 164 sebelum Masehi sampai tahun 37 sebelum Masehi. Setelah tahun 37 sebelum Masehi, Israel kembali dijajah Roma. Masa kerajaan merdeka ini yang namanya masa Wangsa Makabe atau Hasmonaim. Itu ada 3 aliran Yahudi yang muncul. Pertama Saduki, kedua Eseni, ketiga Parisi. Saduki ini mereka yang menguasai the ruling class, yaitu kelas atas, termasuk yang menjadi aristokratnya bait suci. Kemudian terjadi ketidakadilan di kalangan orang Saduki, maka muncullah orang Parisi. Orang Parisi ini punya agenda khusus karena apa? Ekonomi sudah dihegemoni kelompok Saduki, para aristokrat itu. Sementara ya pembagian daripada pengelolaan bait suci itu tidak sampai ke tangan orang Parisi. Akibatnya ketidakpuasan terjadi. Orang Parisi mencari bisnis lain, yaitu meyahudikan orang-orang bukan Yahudi. Salah satu yang berhasil diproselitkan, diyahudikan oleh orang Parisi itu keluarga Herodes Agung. Maka Herodes Agung itu beragama Yahudi. Karena apa? Karena dia orang Arab, sebetulnya Herodes Agung itu bapaknya keturunan Edom, Esau, ibunya keturunan Ismail dari suku Nebayot. Maka kerajaannya ada kerajaan Aretas yang paling negerinya pernah nangkap Paulus itu kerajaan Arab di Petra, Yordan. Arab Saudi belum ada waktu itu. Yang disebut Arab oleh Paulus itu Arab Nabatean. Jadi Arab pun bergeser petanya kan. Zaman itu yang disebut Arab itu Arabia Petra atau Arabia Nabatean, keturunan Nebayot, Arabia Deserta, Arabia Padang Gurun, dan Arabia Felik, Arabia di bagian selatan misalnya Yaman. Nah kemudian keluarga Herodes Agung itu menjadi Yahudi, banyak orang-orang Edom menjadi Yahudi, persembahannya ditarik orang Parisi. Karena kalau masuk ke Saduki, habis itu dikelola sama orang Saduki. Ketidaktulusan orang Parisi di dalam meyahudikan orang-orang bukan Yahudi itu dikritik Yesus. Makanya kalau kita baca dalam konteks sekarang kita bingung, mana ada orang Yahudi yang misioner? Orang Yahudi kan tidak pernah meyahudikan orang lain. Itu Yahudi sekarang, ya toh? Tapi zaman Yesus mengatakan, celakalah hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Parisi, kamu menjelajahi daratan dan mengarungi lautan untuk menobatkan satu orang ke dalam agamamu. Setelah dia bertobat, kamu bikin dia orang neraka yang 2 kali lipat lebih jahat dari kamu sendiri. Itu mengkritik ini. Rupanya kecenderungan untuk memproselitkan orang lain itu dibawa serta ke Kristen ketika Parisi ini masuk Kristen. Karena ada banyak orang Parisi yang menjadi Kristen, dibawa ke dalam gereja. Keekstriman ini. Jadi kalau menurut polanya orang Parisi yang dikritik Yesus itu, orang asing itu ada 2 tahapan untuk menjadi Yahudi. Yang pertama disebut Gertosaf. Dia orang-orang Gertosaf itu kira-kira orang asing yang bersimpati mengikuti hukum Yahudi, tapi dia tidak secara halakah, secara hukum menjadi orang Yahudi. Orang-orang seperti ini disebut Hasede Umot Haolam, orang-orang saleh dari bangsa-bangsa. Ini tidak harus mengikuti hukum Yahudi. Yang kedua, ketika dia proselyt menjadi Yahudi, namanya Gersedek, orang asing yang benar. Itu misalnya yang menjadi Yahudi. Nah, orang Parisi pada zaman gereja mula-mula yang menjadi Kristen itu ingin menjadikan orang proselyt seperti dulu nenek moyang mereka melakukan itu. Lalu menimbulkan gejolak dari para rasul, di mana orang-orang yang menjadi golongan Yakobus, yaitu jemaat Yerusalem yang dipimpin oleh Rasul Yakobus, ingin memaksakan agar orang-orang Kristen atau orang-orang
pengikut Yesus itu ngikuti Taurat Musa yang antara lain Imamat pasal 11, sunat Abraham. Padahal hukum Yahudi sendiri tidak punya kamus seperti itu. Sampai hari ini loh. Kalau Bapak Ibu membaca, orang-orang yang dikenal orang-orang bukan Yahudi itu tidak berlaku hukum Musa. Yang berlaku adalah hukum Nuh. Makanya di Israel sampai sekarang ya, itu ada gerakan hukum Nuh. Jadi perwakilan umat Islam di Israel itu tanda tangan aja kami menerima hukum Nuh. Jadi hukum Nuh itu kamu makan babi boleh, kamu bukan hukum Musa kok. Makan unta boleh, padahal Yahudi kan nggak boleh unta, ya kan? Ya, itu kira-kira. Jadi hukum Nuh itulah yang tetapkan di Kisah Rasul pasal 15. Nah, dokumen tentang pemakaian hukum Nuh bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, dasarnya apa? Kejadian pasal 9. Di Kejadian pasal 9 itu kan tidak ada larangan tentang imamat pasal 11, karena larangan itu baru muncul di zaman Musa. Maka kemudian para rabi sekarang ini loh, gak usah dulu-dulu, misalnya dalam traktat Sanhedrin 56a itu dikatakan begini: orang-orang yang mengikuti 7 hukum Nuh, Sefa, Misfot, Bene Noah, 7 hukum bagi anak-anak Nuh, itu 1 ya. Dilarang makan makan daging yang dipersembahkan kepada berhala. Intinya bukan dagingnya, intinya berhalanya itu. Ya, intinya bukan dagingnya, intinya berhalanya itu. Sebab sekalipun itu dagingnya itu koser, tapi kalau dipersembahkan kepada berhala tidak koser. Itu 1. Itu yang disebut abudah zarah, penyembahan ilah-ilah asing. Kedua, yang dikenal dengan birkat, ya, berkat itu kata eufemisme untuk Hashem. Eufemisme itu penghalus untuk seperti kelilat Hashem, artinya menista Tuhan. 2, jadi 1 abudah zarah, kedua kelilat Hashem, ketiga gilui arayot, imoralitas seksual, percabulan. Ketiga, gesel, tindakan kekerasan, merampok, membunuh. Kemudian berikutnya itu adalah yang disebut dengan sefikut damim, darah atau pertumpahan darah. Memakan binatang yang mati dicekik, atau disebut dengan ever min hakai, makan yang masih ada kehidupan di dalamnya, misalnya dicekik ya. Dan yang terakhir dinin, menyelenggarakan mahkamah yang adil untuk menegakkan hukum Nuh tadi. Itu yang berlaku sampai hari ini. Makanya orang Kristen di mata orang Yahudi itu memakai hukum Nuh, karena Kristen bukan Yahudi. Tapi kalau Kristen keturunan Yahudi, dia berlaku hukum Musa. Lah hukum Musa itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah yang disebut mispatim, hukum yang bersifat universal. Misalnya lo yihye leha Elohim akhirim alpanai, jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku, menyembah berhala tidak boleh, itu hukum universal. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Itu semua hukum universal, berlaku bagi Yahudi maupun bukan Yahudi. Kedua, hukum yang bersifat edot, peringatan-peringatan. Dalam terjemahan lain peringatan-peringatan. Misalnya Sabat itu berlakunya orang Yahudi. Kenapa? Karena Sabat memang sudah ada pada zaman Nuh, tetapi perintah untuk merayakannya kan tidak ada di zaman Nuh. Perintahnya itu baru pada zaman Musa. Dan perintah Sabat tidak hanya dilakukan untuk mengenang penciptaan, tapi untuk keluaran dari tanah Mesir dalam kitab Ulangan. Makanya orang Yahudi tidak memaksakan Sabat kepada orang bukan Yahudi. Di restoran-restoran di Israel sampai sekarang ada yang namanya Sabat Goi. Karena orang Yahudi tidak boleh kerja pada hari Sabat, manasi makanan nggak boleh, mencet tombol lift nggak boleh. Maka yang disuruh manasi makanan orang Arab Kristen atau orang Arab Islam bekerja di hari Sabat. Itu yang namanya edot, peringatan. Lalu peringatan yang lain,
jangan kamu makan daging di pangkal paha. Itu hanya berlaku bagi Yahudi. Kenapa tidak boleh? Karena setiap kamu memakan itu, kamu ingat Yakub yang dipukul pangkal pahanya ketika dia bergulat dengan malaikat Allah itu. Jadi pesan di balik itu adalah memorial. Hai keturunan Yakub, setiap kali makan kamu daging di pangkal paha, ingat kegigihan nenek moyang kita Yakub. Nah, karena nenek moyang saya Suro Menggolo nggak pernah dipukul kakinya sama malaikat, yang nggak berlaku bagi saya, ya toh. Jadi yang mengatakan itu adalah Alkitab sendiri, memang tidak berlaku. Kemudian jangan menyerupai bangsa lain. Karena Israel terpilih itu karena dia disendirikan, dikuduskan itu kan dipisahkan dari bangsa lain. Kekhususan Israel karena itu, makanya kamu jangan menyerupai bangsa lain. Misalnya Dewi kesuburan Asera itu digambarkan apa? Digambarkan makan daging bersama susu induknya. Itu simbol Dewi kesuburan. Makanya jangan kamu makan daging bersama susu induknya agar kamu tidak menyerupai bangsa Kanaan. Tapi bagi bangsa lain boleh. Jadi tetap aja makan daging di pangkal paha, karena kita orang Indonesia tidak terikat hukum itu. Yang ngomong begini bukan saya, ini rabi-rabi Yahudi sendiri, termasuk Rabi Rasi, Rabi Rambam. Lah Kristennya lebih Yahudi ketimbang Yahudi. Tidak berlaku untuk kita, dikhususkan untuk kita, kan itu kan? Itu makanya di Israel sekarang yang namanya hukum kasrut, koser, lo koser, itu demokratis sekali, tidak kayak tetangga sebelah ini. Malang kota halal, itu halal menurut siapa dulu? Bagi orang Islam babi itu haram, tapi bagi orang Hindu sapi itu yang haram. Iya toh? Babi malah hendak haram. Bagi orang Arab onta itu halal. Bagi orang Yahudi onta haram juga. Kan dari siapa? Maka pluralisme hukum pertama kali justru muncul di Alkitab. Ini saya bangga sebagai orang hukum. Ternyata jejak pluralisme hukum itu ada dalam Alkitab. Dan karena itu kalau di Israel, di restoran-restoran itu ada McD yang warna biru, ada McD yang warna merah, itu berjejeran. McD yang warna merah itu biasanya kan ada burger itu, ada apa namanya daging bersama keju, susunya, itu kan nggak boleh orang Yahudi. Makanya kalau Anda di restoran Yahudi, namanya breakfast, sarapan pagi, itu hanya telur saja sama sayur. Nggak boleh dimakan telur sama dagingnya, kayak apa cumi-cumi telur asin, sudah telur dicampur dengan cumi-cumi, nggak boleh itu. Tapi yang namanya restoran Yahudi yang warna biru ditulis koser, yang warna merah lo koser, bisa hidup berdampingan. Itulah makanya kalau Anda mau demokratisasi soal makanan, contohlah Israel. Yang haram di Israel lebih banyak timbang Islam yang kita di Indonesia. Ya contoh, orang Islam hanya tidak boleh makan babi saja kok. Gayanya luar biasa kan? Itu para yang suka sweeping tempat-tempat hiburan itu. Cuma babi itu minimalis sekali. Tapi makan udang boleh, makan cumi-cumi boleh, makan belut boleh, makan unta juga boleh. Bahkan di orang-orang Arab tertentu, kencingnya menjadi obat. Jadi saya kadang-kadang tuh jengkel. Ini dalam konteks kebangsaan ya. Saya tidak ngomong dalam konteks agama. Kok rasanya kamu jijik sekali sih lihat orang makan daging babi? Kira-kira memang begitulah Pak. Kami diajar, enggak, saya kira enggak seperti itu, karena kamu yang kurang jauh pikniknya. Coba kamu bayangkan ya. Kamu begitu jijik lihat orang Tionghoa makan apa daging babi. Kamu bayangkan orang Tionghoa sendiri ketika lihat orang Arab minum kencing unta, apa tidak lebih jijik sekarang? Jadi jijik tidak jijik itu kan urusan apresiasi gitu loh. Ini jangan dipaksakan untuk negara kita, negara Pancasila kok. Saya kalau ngomong begini kan bebas sekali, karena saya juga tunjukkan kepada orang-orang bukan Yahudi, ini contohnya di Israel, ini berlaku hukum Nuh, kan gitu kan? Nah, udah. Yang terakhir baru yang namanya mispatim. Mispatim itu apa?
hukim yang terakhir. Mispatim, edot itu peringatan, hukim itu baru hukum tanpa pertanyaan. Modalnya hanya ketaatan, karena Tuhan melarang jangan tanya. Itu contohnya buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena dilarang kamu ndak usah spekulasi, itu buah durian apa jeruk Bali, ndak usah. Pokoknya dilarang ya dilarang. Maka namanya buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau kamu taat baik, kalau kamu tidak taat jahat. Hanya itu. Tapi dasar orang Yahudi itu gudangnya orang pinter kan, dicari-cari. Kenapa babi dilarang? Kenapa kok dilarang? Muncullah filosof Yahudi, namanya Philo dari Alexandria. Lahir tahun 20, meninggal tahun 20 sebelum Masehi, meninggal tahun 50 setelah Masehi. Dalam bukunya yang berjudul The Special Law Jilid 4. Saya semua kalau ngomong ada dasarnya. Anda cari, tidak usah jauh-jauh pergi ke Kinokuniya Singapura. Sekarang Anda klik saja The Special Law volume 4 ya. Philo, Philo, nanti akan ketemu. Kenapa Philo mikir kenapa babi dilarang oleh Tuhan kita? Karena kata Philo, babi itu adalah daging yang paling enak di seluruh dunia dari yang memakannya. Yang memakannya berarti dia sendiri tidak makan. Sebebas-bebasnya orang Yahudi berpikir kalau dilarang dia tetap tidak makan. Nah, kenapa yang enak-enak kok dilarang? Ini lagunya Maira mah. Kenapa yang enak-enak itu yang dilarang? Kenapa yang enak-enak itu dilarang? Bayangan orang Israel itu disuruh kasih jiwa merdeka, tapi pikirannya ke Mesir. Pikirannya belum merdeka, pikirannya masih tertinggal di Mesir. Mereka biasa menyembah Hathor yang berbentuk lembu, makanya ada patung anak lembu emas. Mereka biasa menyembah anaknya lembu itu, anaknya Hathor itu kan namanya Happy, ya. Itu kemudian simbolnya anak lembu. Makanannya juga begitu. Musa kita ini dibawa kemana? Kita kepanasan di padang gurun, tidak ada minuman, tidak ada makanan, yang dibayangkan kendi yang berisi daging. Kalau daging domba saja begitu enaknya, apalagi babi. Kira-kira seperti itu. Ini menurut Philo, bukan menurut saya. Makanya Eksodus itu mestinya lewat jalan orang Filistin, nggak sampai 40 tahun. Kenapa harus muter? Karena Tuhan mau mendisiplinkan bangsa terpilih ini untuk melahirkan Mesiasnya. Rabi-rabi modern seperti Rabi Rambam, dia memberikan ulasan lagi. Kenapa babi dilarang? Setiap anak sulung, baik manusia maupun binatang, harus dipersembahkan kepada Tuhan. Nah sekarang, kalau anak sulung binatang, sapi itu anaknya 2, anaknya 3, gampang menandai. Kalau babi anaknya 18, mana yang sulung? Semua itu ada logikanya. Makanya orang Kristen dibebaskan di sini. Lah kenapa kita harus mewajibkan orang yang bukan Yahudi ikut Yudaisme? Kalau orang Kristen latar belakang Yahudi, tidak tetap berlaku, tidak batal itu. Saya yakin Petrus tidak pernah makan daging babi seumur hidupnya, karena dia orang yang taat. Paulus sekalipun dia ngomong, kamu kalau makan daging dipersembahkan berhala, jangan lihat, jangan diperiksa. Saya kira Paulus sendiri tidak makan itu untuk dirinya. Tetapi dalam pelayanan, jangan kebebasanmu membuat saudaramu jadi tersandung. Itulah spiritnya Paulus. Makanya dalam Kisah Rasul di dalam 1 Korintus pasal 8 itu kan dasarnya Paulus, karena kita tahu tidak ada berhala di dunia ini. Jadi Paulus mengajar kepada jemaatnya melebihi daripada apa yang sudah secara kontekstual diputuskan oleh para rasul. Karena apa? Konteks masyarakat Korintus itu lebih daripada konteks masyarakat Antioquia. Korintus sudah tidak banyak lagi urusan dengan Yahudi dan bukan Yahudi. Tapi Antioquia ini 20% penduduknya pada abad pertama Masehi
menurut catatan Yosefus 20% Yahudi. Makanya gereja benar-benar mencermati ini, saudara-saudara. Rasul Petrus ke Antiokhia untuk pertama kali sebelum dia ke Roma. Waktu di Antiokhia ini catatan sejarah gereja. Catatan ini berasal dari Irenaeus muridnya Polikarpus muridnya Yohanes. Dicatat di sana. Dan juga berasal dari Ignatius dari Antiokhia. Ignatius itu muridnya Petrus yang menjadi pemimpin gereja pertama di Antiokhia setelah Petrus. Dia menulis begini: seperti yang telah disepakati oleh para rasul di Yerusalem, ada rasul bagi orang-orang yang bersunat dan rasul bagi orang-orang yang tidak bersunat, ya kan? Di Galatia kan juga ada itu. Rasul bagi orang yang bersunat itu rasul bagi masyarakat yang jemaatnya Yahudi. Bagi yang tidak bersunat, ya bagi orang-orang yang dihadapi Paulus ini, Barnabas ini, Korintus, di mana-mana. Sekalipun Barnabas orang Yahudi, Paulus orang Yahudi, tetapi kebebasan dia itu tidak menjadi penghalang bagi orang lain untuk tidak menerima Yesus. Makanya kenapa saya tekankan, tidak ada ajaran orang per orang tentang iman, itu tidak pernah ada. Tetapi di dalam taktik melaksanakan ajaran ada kontekstualisasi. Yang dilakukan Paulus di Korintus itu kontekstualisasi. Dan kontekstualisasi itu tidak meninggalkan asas. Asasnya tetap setiap makanan itu tahir bagi kita. Tapi celakalah orang yang karena makanannya saudaranya jadi tersandung. Yang mau ditekankan Paulus di sana apa? Coba lihat. Ketika kita di pasar, apa kita harus sweeping seperti model FPI dulu? Ini disembelih oleh siapa? Sertifikatnya dari mana? Loh, ini bukan wilayah Yahudi, bro. Ini wilayah Yunani. Tidak berlaku bagi orang Yahudi. Apalagi orang Yahudi di sana tidak banyak. Beda dengan orang di Antiokhia. Makanya kontekstualisasi yang dilakukan. Terus yang kedua, meningkatkan pemahaman jemaat. Jangan karena jiwa dari hukum yang ditetapkan oleh para rasul itu kan menjaga persekutuan meja antara orang-orang Kristen Yahudi dan orang-orang Kristen bukan Yahudi. Persekutuan meja ini yang mau dijaga. Tetapi kalau imanmu sudah mulai bertumbuh, sekarang refleksimu harus ditambah lagi. Sekarang ini takut karena dipersembahkan berhala, kowe tak takoni sing jenenge brahala ki enek apa enggak ning donya iki? Mboten enten Pak, adanya di mana? Di pikiranmu sendiri berhala itu. Kemudian dituangkan dalam bentuk patung. Lah orang yang imannya sudah mulai bertumbuh tidak lagi lihat simbolnya, tapi lihat hakikatnya apa. Maka kalau kamu ke pasar ndak usah diperiksa-periksa, makan sajalah. Gitu loh kira-kira. Tapi konteksnya untuk siapa? Untuk yang Yahudi, tetap persekutuan meja dijaga sampai abad keempat. Eksistensi orang Kristen Yahudi itu masih ada di Laodikia di mana, dan itu menjadi tertahan agresivitasnya karena ada diktumnya para rasul dalam Kisah Rasul pasal 15 ini. Maka persekutuan meja tetap dijaga dengan baik, kira-kira seperti itu. Nah, maka sekarang kalau orang yang mengatakan kamilah yang mengikuti hukum Musa karena kami tidak makan babi, kamu makan unta, berarti tidak hukum Musa. Itu hukum Nuh gitu loh. Nah, yang begini ini kan kemudian orang Kristen kemudian menjadi bulan-bulanan atau tahun-tahunan fitnah. Paulus pencipta agama Kristen. Tidak ada agama diciptakan orang per orang pada abad pertama, itu tidak ada. Itu terbukti apa? Ketika Paulus menerima panggilannya, dia mengkonfirmasikan kepada rasul di Yerusalem. Sekalipun imannya melebihi daripada pembuktian itu. Terbukti apa? Dia menguji diri dulu ke tanah Arab. Kemana Paulus ke tanah Arab itu? Bukan Arab Saudi. Tanah Arab yang dimaksudkan itu kata Yosefus, ahli sejarah Yahudi. Negara Arab atau bangsa Arab yang bisa dilihat dari sebuah menara di Yerusalem. Mana yang bisa dilihat dari menara di Yerusalem? Yaitu Petra, Yordan itu termasuk negara Arab zaman itu. Arabia Petra. Kenapa Paulus datang ke sana? Sebelum dia datang kepada para rasul di Yerusalem. Karena Paulus mau menguji panggilannya sebagai rasul bagi orang yang tidak bersunat.
Maka yang pertama dilihat bangsa Yordan, bangsa Arab Yordan ini. Karena apa? Tempat itu dalam Yesaya pasal 42 dinubuatkan, yaitu desa-desa yang dihuni kaum Kedar. Bersorak-soraklah penduduk Bukit Batu. Bukit Batu itu dalam bahasa Ibrani Sela, dan kata itu diterjemahkan di Septuaginta Petra. Makanya itulah Arab yang dikunjungi Paulus sampai ke Damaskus, karena Damaskus itu masih masuk dalam kerajaan Raja Aretas keempat, yang wali negerinya pernah nahan Paulus ketika mengabarkan Injil di rumah ibadat Yahudi itu. Baru setelah Paulus menguji panggilannya, bahwa saya dipanggil oleh Yesus dengan panggilan khusus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak bersunat. Lalu dia sowan kepada Petrus di Yerusalem, nginep di rumahnya. Artinya apa? Tetap ada koordinasi dengan para rasul, tidak pernah jalan sendiri. Dan setelah kemudian Petrus pergi ke Antiokhia, berdasarkan putusan para rasul itulah, maka Petrus mengangkat 2 pemimpin. Ini catatan sejarah. Kalau Anda tidak percaya ini, Anda tidak ngerti apa-apa. Karena zaman Alkitab langsung jelek ke Luther. Itu 16 abad itu isinya apa? Masa isinya nggak jelas semua? Iman yang tidak jelas seperti ini kita kabarkan kepada orang lain. Orang lain akan lebih banyak menyangkal. Tapi kalau iman kita bersinambung, tidak ada yang kosong dari sejarah, maka demit-demit tidak bisa masuk untuk mengganggu kita. Ya, haleluya. Petrus mengangkat 2 orang pemimpin. Satu namanya Ignatius dari Antiokhia. Tahu dari mana? Lah Ignatiusnya sendiri nulis buku kok. Ada 7 dokumen yang ditulis dia sebelum kematian sahidnya pada tanggal 20 Desember tahun 107 Masehi di Roma. Dia nulis itu dan dia mengatakan, yang kedua dipilih, yang pertama Ignatius, kedua Evodius. Evodius itu yang disebut dalam surat Paulus Evodia. Nama itu juga muncul. Dia diangkat 2 pemimpin. Kenapa? Ignatius kan keturunan Yahudi. Dia pada waktu Yesus masih berkarya, menurut catatan Bapak Gereja, itulah anak yang pernah dikatakan Yesus, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku karena dia akan memperoleh kerajaan Allah. Ignatius itu lahir kira-kira tahun 28 Masehi. Jadi ketika Yesus berkarya kira-kira tahun 30-an, anak itu berusia 2 atau 3 tahun. Kemudian itu diangkat sebagai pemimpin jemaat pertama di Antiokhia setelah Petrus, lalu didampingi oleh yang lebih senior, yaitu Evodius. Evodius itu petani Aram yang bertobat menurut catatan Bapak Gereja. Kemudian satu ini untuk melayani sebagai penerus dari rasul orang yang bersunat, yang 20% penduduk Antiokhia Yahudi, yang 80% dilayani oleh Evodius yang adalah penduduk yang tidak bersunat. Setelah Evodius tua, dia mengundurkan diri. Kepemimpinan gereja diserahkan kepada juniornya, yaitu Ignatius. Sejak saat itu muncul kata-kata dalam pengakuan iman, aku percaya akan satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Itu munculnya kira-kira tahun 90 atau tahun 100 sebelum kematian Syahid Ignatius dari Antiokhia. Jadi ini ada kronologi sejarahnya. Jadi ketika orang-orang Protestan, orang Katolik, aku percaya akan satu gereja yang kudus, Katolik dan Apostolik. Katolik di sini maknanya bukan kata benda. Bersifat Katolik artinya bersifat am, bersifat umum, itu konteksnya dari situ. Nah, tentang konteksnya tadi Rasul Paulus itu dalam konteks apa? Asasnya jangan berhenti yang dasar ini. Dasarnya oke, sudah selesai. Tapi asasnya ketika nanti kamu berhadapan dengan bangsa yang sama sekali tidak ada Yahudinya, seperti apa? Apa mengulang-ulang kisah Rasul pasal 15? Tidak, problem kita sudah bergeser. Bukan lagi kepada binatang yang dipersembahkan kepada berhala, itu menimbulkan syak wasangka sehingga persekutuan meja kita terganggu dengan Yahudi bukan Yahudi. Tapi di sana masalahnya ajaan berpikir orang-orang Korintus itu yang sudah menjadi Kristen, latar belakangnya tentu bukan Yahudi. Berhala itu ada apa enggak? Kalaupun ada di pikiranmu. Tidak ada misalnya dewa bulan.
bulan itu aslinya planet kok, bukan dewa kok. Jadi kenapa kita mesti takut dengan dewa bulan? Dewa matahari, Bathara Surya itu kata orang Hindu. Tapi kata orang Persia kuno itu Sol. Makanya ada Sol Invictus. Tapi aslinya matahari kan bukan dewa. Matahari itu benda penerang di langit. Itulah yang dilakukan demitologisasi oleh Alkitab. Mitos-mitosnya dibuang, fungsinya ditekankan. Menciptakan matahari menjadi penerang di waktu siang, dan bulan menjadi penerang di waktu malam, ya kan? Fungsinya, mitologinya dibuang. Makanya kalau kita mengatakan tenaga surya, bukan yang dibayangkan Adipati Karno, anak Bathara Surya, tidak. Tapi fungsinya untuk teknologi. Kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira abad keempat di Laodikia itu sudah tidak banyak lagi problem berhadapan dengan orang Yahudi. Maka dasar surat Paulus ini memperkuat bagaimana jemaat di Laodikia yang sudah tidak ada kaitannya apapun dengan orang Yahudi. Kira-kira seperti itu. Makanya tuduhan kepada Paulus seringkali saya mentahkan. Paulus telah membatalkan Taurat. Saya tunjukkan. Di mana kamu tunjukkan Taurat yang dibatalkan Paulus? Coba tunjukkan satu ayat saja. Biasanya ayat yang dikutip di Galatia. Karena Paulus melarang Titus disunatkan. Kenapa Paulus melarang Titus disunatkan? Karena ada kecenderungan orang-orang Yahudi yang mempengaruhi orang bukan Yahudi. Kalau kamu tidak menyunatkan dirimu, maka kamu tidak diselamatkan. Loh, sejak kapan simbol sunat menukar lagi Kristus yang sudah disalibkan? Maka kalau kamu menyunatkan dirimu, dibalas oleh Paulus, Kristus tidak berguna bagi keselamatanmu. Tapi bukan sunat secara kesehatan dilarang. Yang dilarang ini sunat untuk mencari keselamatan. Makanya Paulus menyunatkan Timotius. Karena Timotius Yahudi, ini tertulis dalam Kisah Rasul pasal 16. Tapi Titus ini orang Yunani, memang sejak semula hukum Nuh tidak menganjurkan sunat. Karena itu berlaku bagi orang bukan Yahudi. Nah, mana sekarang yang Paulus membatalkan Taurat? Tidak pernah ada. Taurat tetap berlaku bagi mereka yang di bawah hukum Taurat. Dan memang sejak semula tidak berlaku bagi mereka yang di bawah hukum Nuh. Saya ngomong begini orang Yahudi pasti setuju. Karena itu pandangan mereka. Kita ini yang lebih Yahudi ketimbang Yahudi. Yang kadang-kadang marah sama saya. Karena apa? Pak Bambang kok mengembangkan tafsir yang berbeda. Saya tidak pernah mengembangkan tafsir. Coba kamu lihat tafsiran dokumen-dokumen Yahudi dari Laut Mati di Qumran, kemudian jadi catatan para rabi sampai abad 11. Lalu jawabannya sederhana aja. Iman kami bukan kepada para rabi. Ket bientul kalau itu. Saya tidak mengajarkan imannya para rabi, tapi para rabi itu menjadi bukti bahwa penafsiran seperti ini ada sampai hari ini. Makanya jangan jauh-jauh. Di Israel sekalipun hukum Nuh itu sampai sekarang masih berlaku. Israel modern sekarang ini loh. Nah, kalau kita menafsirkan sendiri itu dasarnya sumbernya dari mana? Ya, saya kira itu, semoga mencerahkan semuanya. Tuhan memberkati kita. Amin.